Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Pandewa, perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan sepatah kata buat teman-teman yang telah akan menyaksikan video ini. Kemudian rasa syukur ini saya persembahkan kepada Pemaslan Abidin SPD MPD yang telah memberikan kami tugas ini dengan tujuan bagaimana kita mengetahui nilai toleransi, nilai keagamaan dan nilai gotong royong yang terjadi di masyarakat Maluku seperti ini. Rasa terima kasih ini saya persembahkan kepada kelompok di mana dia lebih menekan kepada rasa partisipasi, kerjasama, mengorbankan material, uang dan lain sebagainya demi melaksanakan tugas kami. Untuk itu dengan tidak membuang waktu, marilah kita sama-sama menyimak video wawancara kami. Oke, jadi ini kita bicara mengenai jiwa toleransi. Untuk yang saya ketahui, di Maluku ini adalah salah satu provinsi yang memiliki toleransi paling tinggi. Mengapa demikian? Karena sudah banyak buktinya. Misalnya, supir-supir angkut, itu ketika kita kenal dengan salah satu supir, maka mobil yang kita naiki atau mobil angkut itu kita tidak akan membayar. Itulah toleransi yang memang membuat kita. Dan untuk Provinsi Maluku ini tidak dikenal dengan namanya mati karena menahan lapar. Kalau kasus-kasus seperti itu hanyalah seperti di Jawa, pokoknya tidak ada di Indonesia Timur. Karena apa? Jiwa toleransi kita itu tinggi. Kita itu menyandang toleransi seperti itu karena kita ini dari Provinsi Maluku kita punya ikatan yaitu Pelagato, adik kakak, yaitu kita bisa mengerti apa yang dibicarakan orang lain lewat bahasa, lewat kita punya jadi intinya toleransi itu tidak bisa dilepas-lepaskan dari kita warga masyarakat Maluku. Ya, kita ketahui bahwa toleransi di dusun Waitomo yaitu saling menghargai, antara yang tua menghargai yang muda menghargai yang tua. Mereka saling melakukan toleransi antar individu, antar kelompok. Diselesaikan oleh banyak orang, tidak bisa diselesaikan oleh sedikit orang. Pekerjaan maupun itu bersifat dalam sisi pemerintahan, pekerjaan dalam kehidupan sosial, pekerjaan dalam kehidupan ekonomi, dalam hukum maupun dan sebagainya, itu membutuhkan soliditas atau membutuhkan gotong royong atau membutuhkan orang-orang banyak dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Gotong royong ini kalau di masyarakat desa, khususnya di kampung Waitomo ini, artinya dia punya semangat masih sangat besar. Contoh, ketika ada orang sakit, dia berbondong orang pergi untuk orang sakit. Itu yang kecil. Yang kedua, dalam hubungan bermasyarakat, yang contoh yang ketika dia melakukan satu hajatan pernikahan misal begini, berbondong-bondong satu masyarakat itu naik ambil kayu bakar, lalu dong sama-sama bala sampai proses bala kayu sampai selesai. Itu yang kemudian maksudnya kalau macam ada utang begitu, berbondong-bondong masyarakat memberikan bantuan untuk memberi kepada yang si penyelenggara acara. Kalau untuk suatu tempat itu, di tempat saya saja ya. Itu kalau ada agama lain gitu, contohnya agama Islam ya, berdekatan dengan agama Kristen gitu. Jadi kalau dalam beragamanya itu, dalam soal apa saja itu saling menghargai. Saling menghargainya itu selalu diterapkan. Karena kita tahu bahwa ya Indonesia juga ini kan berbeda tetap satu, bahasanya apa, budayanya apa segala macam itu pasti tetap satu.
Jadi yang intinya sajalah, pastinya semua agama itu saling menghargai. Yang saya ketahui di Maluku ini sudah menerapkan nilai toleransi keagamaan. Karena di Maluku ini kan berbagai macam suku, ras, etnis, budaya dan sebagainya, tetapi mereka sudah menerapkan nilai toleransi keagamaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi yang namanya toleransi adalah suatu kelonggaran yang diberikan kepada kita. Misalnya kita melakukan kesalahan atau kita sudah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Nah di situ kita punya kelonggaran yang diberikan, yaitu disebut dengan toleransi. Salah satu contoh toleransi yaitu apabila di dusun Waitomo mendapatkan musibah, mereka saling melakukan kerjasama, menghormati antara yang lain. Ya, nilai gotong royong yang terjadi di Maluku saat ini, contohnya adanya pembersihan kali oleh RT tersebut atau di tempat-tempat mana lah, atau dalam contohnya ada gotong royong dalam pembangunan masjid, pembangunan gereja yang berkaitan dengan keagamaan. Mungkin seperti itu. Contoh, ketika ada orang sakit, ya berpenolong di orang sakit. Itu yang kecil. Yang kedua, dalam hubungan bermasyarakat, yang contoh yang ketika dia melakukan satu hajatan pernikahan, misal begini, berbondong-bondong satu masyarakat itu naik ambil kayu bakar, lalu dong sama bala sampai proses bala kayu sampai selesai. Itu yang kemudian maksudnya kalau macam ada utang begitu, berbondong-bondong masyarakat memberikan bantuan untuk memberi kepada yang si penyelenggara acara. Itu contoh. Contohnya saja, kemarin itu yang ada acara keseparan itu, jadi agama Islam pun ya, turut juga, artinya menjaga keamanan, artinya tidak bikin kacau gitu, tidak bikin ricu ya, itu agama lain gitu. Dan juga kalau Islam pun juga contohnya seperti kalau ada acara Idul Fitri atau apa gitu, Islam pun juga, atau lebarannya, kalau kita Islam kan lebarannya, kalau lebaran itu kan mungkin agama Kristen juga pun ya hargai, ya nggak boleh bikin ricu juga, terus saling, kalau Islam juga ya timbal balik gitulah. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Salah satu contoh seperti agama Islam. Agama Islam mereka mengadakan batal bersama. Mereka mengundang dari agama-agama lain, seperti agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh toleransi, nilai toleransi keagamaan. Salah satu contoh juga seperti agama Kristen. Agama Kristen kan mengadakan Natal di situ agama Islam bisa turut partisipasi di jalan-jalan untuk mengadakan keamanan. Itu merupakan salah satu nilai toleransi keagamaan. Ya, itulah video-video yang kami sajikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengutip pesan dari narasumber, mereka menyatakan bahwa apabila dalam perkataan-perkataan mereka menyinggung perasaan teman-teman semua, mereka mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itulah video dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.